Itu menurut sebagian ulama. Nah, mereka akan digiring dengan sendirinya oleh para malaikat. Kenapa? Lirau a'malahum, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Jadi maksud yauma idzi yasdurun nas asyhadu a'malahum itu adalah nanti manusia akan dibangkitkan dari kubur, akan digolongkan kepada golongan-golongan tergantung dari amal perbuatan selama hidup di dunia. Cuma secara garis besar ada dua golongan besar, yang satu golongan kanan, yang satu golongan kiri. Yang satu golongan bahagia, yang satu golongan sengsara. Yang bahagia adalah mereka yang akan nanti digiring oleh Allah ke surga. Yang tidak bahagia atau celaka digiring oleh Allah ke neraka. Begitu aja. Adapun di dalam golongan itu nanti ada lagi pasukan tergantung dari amal ibadah mana yang berbanyak. Yaitu agar mereka mendapat balasan dari apa yang telah mereka perbuat di dunia, yang baik maupun yang buruk. Karena itulah disebutkan dalam firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Faman ya'mal, barang siapa yang beramal. Amal, apa sih amal? Kita harus paham dulu di pengertian amal. Amal itu adalah kemampuan menggunakan daya diniatkan karena Allah. Kemampuan menggunakan daya itu karena Allah. Nah, daya pada manusia bermacam-macam. Ada yang namanya daya fikir. Nah, jadi kita menggunakan sebuah kemampuan akal kita, pemikiran kita, otak kita, kepintaran kita, kejeniusan kita semata-mata untuk memajukan Islam dan untuk menegakkan syariat Allah. Entah dia dalam mengajar, entah dia dalam memutuskan suatu perkara yang adil. Pokoknya dalam pemikiran dia, intelektualitas dia digunakan mencurahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang dikasih kepintaran oleh Allah, otaknya cerdas, cerdik, tapi digunakan untuk maksiat. Mana contohnya? Koruptor mana ada yang bodoh? Korupsi itu kan, kalau korupsi pakai tahun-tahun, emang orang bodoh? Ya enggak. Pendidikan mereka sarjana, S3, dan profesor doktor, itu orang pintar semua. Namun dia punya daya pikir tidak untuk kemaslahatan, bukan untuk ibadah, tapi untuk maksiat. Dia beramal, namanya amal sayyi'ah, amal buruk, bukan amal hasanah. Orang yang korupsi, orang yang mempropaganda, membuat isu-isu dan sebagainya itu beramal. Cuma amalnya amal sayyi'ah, amal jelek, amal syar. Nah, kalau orang yang menggunakan daya pikir untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, untuk takwa kepada Allah, itu sebenarnya amal baik. Itu daya yang pertama dalam daya fikir. Yang kedua ada yang namanya daya fisik, kekuatan. Nah, kita sholat, ruku, sujud, kita tahan makan, minum, puasa, kita baca Quran dengan melihat Al-Quran, menguatkan dan sebagainya, kita gotong royong di masjid, gotong royong di lingkungan, kita membersihkan gorong-gorong untuk kemaslahatan, kita membantu saudara kita dengan tangan kaki kita, itu namanya kita beramal dalam fisik. Ingat, daya itu adalah menggunakan kekuatan untuk ibadah kepada Allah. Nah, kalau fisik kita mumpung sehat kita pakai sehat kita beribadah kepada Allah, kita pakai sehat kita untuk senantiasa kita taat kepada Allah, insya Allah kita akan. Kemudian ada juga orang-orang yang menolong orang lain, dia membantu orang lain, tapi bukan karena Allah, ada ingin dipuji orang, atau dia memang orang yang dermawan tapi tidak karena Allah. Kan banyak non-muslim tapi baik hati, banyak kan? Banyak. Makanya nggak nyampe. Yang disebut amal itu menggunakan daya karena Allah. Yang ketiga itu daya fisik, daya itu daya materi, kekuatan materi kita. Kita punya harta, kita gunakan untuk apa? Apakah untuk sedekah, apa buat nyawer,
apakah kita gunakan amal kita nih, apalagi ini besok 17-an nih. Nah kembali dia saya ingetin nih, karena sudah mulai sekarang banyak donasi-donasi, niatkan tidak semata-mata untuk meramaikan kegiatan 17-an doang, tapi niatkanlah untuk syiar. Kita sedekah, membahagiakan tetangga, membahagiakan lingkungan, anak-anak tersenyum dengan lomba-lomba itu bagian dari syiar kita menyenangkan orang lain. Niatkan itu jadi sedekah, insya Allah donasinya selain kita lingkungan menjadi ramah kepada kita, insya Allah dapat pahala. Insya Allah dapat pahala. Kalau kita ngasih donasi untuk 17-an, kejandakan karena ibadah, insya Allah penggunanya pun baik. Kan ada Pak orang giliran sumbangan susah, giliran panggung luar biasa. Dangdut gue deh yang bayar gitu kan. Giliran aja musola minta 50.000 beli semen, susahnya minta ampun. Ada nggak? Ada yang kayak gitu. Banyak. Nah inilah yang dimaksud kita menggunakan daya materi itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali lagi yang namanya amal itu penggunaan daya diniatkan karena Allah. Baik daya pikir, daya fisik maupun daya materi. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini faman ya'mal, barang siapa yang menggunakan segala daya yang dia miliki, misqala dzarrah, seberat zarah. Apa sih zarah? Zarah itu adalah sesuatu yang paling kecil, itu zarah. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, karena dulu belum ada alat teknologi, dianggapnya semut hitam itu paling kecil zaman dulu. Nah sekarang itu akibat kemajuan teknologi ada yang namanya atom kan, inti atom tuh partikel. Mungkin ada lagi nanti paling lebih kecil dari atom, partikel. Pokoknya sekecil apapun benda itu disebutnya darah. Maka Al-Quran menggunakan sunnati Allah di sini. Jadi apapun yang paling kecil, sekecil apapun amal ibadah khairan, kalau itu baik ya roh akan diperlihatkan, ya akan diperlihatkan. Sebaliknya wa may ya'mal misqala dzarratin syarran ya roh, dan barang siapa yang menggunakan daya fisiknya, daya pikirnya, materinya untuk kejelekan, maka Allah akan perlihatkan nanti di akhirat. Jadi sekecil apapun, tidak ada yang sia-sia di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya walaupun kita nyapu bosan nggak ada melihat, tetap Allah catat. Ya, walaupun kita pokoknya apapun sekecil apapun kita niatkan Allah itu akan jadi ibadah, akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama, kebutuhan juga sama, kebutuhan sama. Imam Bukhari mengatakan, telah diceritakan kepada kami hadasana Ismail bin Abdullah, hadasana Malik, hadasana Zaid bin Asam, hadasana Abu Saleh Saman, hadasana Abu Darda. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis cukup panjang, ya. Kata Rasulullah, al-khalilu di salah satin. Kuda itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kalau zaman dulu diibaratkan kuda, ya kalau sekarang bisa disebut harta, entah mobil, entah motor, kendaraan, entah harta kita miliki. Nah, intinya begini, harta itu yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang Allah titipkan kepada manusia nanti akan menjadi 3 fungsi. Ada harta yang membawa dia ke surga, ya. Ada harta yang hanya untuk mencukupi kehidupan dia di dunia, kebutuhannya. Ada harta justru yang membawa dia ke neraka. Kata Rasul dalam hadis ini, kuda yang membawakan kepada surga adalah kuda yang diikat, lalu makan yang halal, digunakan untuk yang halal. Artinya apa? Manusia jika dikasih harta oleh Allah, hartanya digunakan untuk kebaikan, punya mobil, punya motor, buat ke masjid, buat ke taklim, kemudian dia punya harta untuk sedekah, memberi manfaat buat orang, ya. Maka harta itu akan membawa dia kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya bilang Islam nggak boleh kaya, Islam itu harus kaya Pak. Islam harus kaya. Kenapa? Kalau Islam nggak kaya, kalau umat Muslim nggak kaya, gimana kita mau beresin musola yang rusak?
Gimana kita mau membangun jalan, bagaimana kita membangun madrasah, bagaimana kita untuk syiar kalau tidak ada harta. Bahkan bisa dibilang Siti Khadijah istri Rasulullah itu saudagar terkaya di Mekah.